Asal-usul hantu pocong kisah misteri dari Desa Angker. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Karangjati, terdapat sebuah mitos tentang pocong yang menghantui pemukiman. Mitos itu telah lama menjadi bagian dari cerita turun-temurun, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu asal-usulnya. Hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Arman memutuskan untuk mengungkap kebenarannya. Awal mula mitos konon, bertahun-tahun lalu, seorang lelaki bernama Pak Dirman meninggal dunia dalam keadaan misterius. Pak Dirman dikenal sebagai dukun yang sering membantu warga, tetapi sebagian orang percaya dia juga mempraktikkan ilmu hitam. Ketika dia meninggal, proses pemakamannya berlangsung tidak biasa. Dalam kepanikan akibat wabah penyakit yang melanda desa, jenazahnya dikuburkan dengan tergesa-gesa. Namun karena kelalaian, kain kafannya tidak diikat dengan benar. Beberapa hari setelah pemakaman, warga mulai melaporkan penampakan sosok menyeramkan yang melompat-lompat di sekitar kuburan. Sosok itu diyakini sebagai arwah Pak Dirman yang tidak tenang karena proses penguburannya tidak sempurna. Pencarian kebenaran Arman, yang penasaran dengan cerita ini, memutuskan untuk menyelidiki. Dia adalah seorang mahasiswa antropologi yang pulang kampung untuk menyusun skripsinya. Bersama temannya, Fandi, mereka mengunjungi tempat-tempat yang konon sering dihantui pocong. Malam itu, mereka pergi ke kuburan tua di tepi desa, tempat Pak Dirman dimakamkan. Udara terasa dingin dan suasana hening menciptakan ketegangan. Saat mereka mendekati makam Pak Dirman, tiba-tiba terdengar suara seperti kain yang bergesekan. Kedua pemuda itu terpaku melihat bayangan putih melompat-lompat dari balik pepohonan. Rahasia terkuak ketakutan, mereka berlari menuju rumah Pak Tua Samad, seorang sesepuh desa yang dikenal bijaksana. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Tua Samad akhirnya membuka rahasia yang selama ini disimpan. Menurutnya pocong itu bukan hanya sekadar arwah penasaran, ia adalah perwujudan dari kutukan. Pak Dirman sebelum meninggal pernah melanggar sumpah untuk tidak menggunakan ilmu hitam demi kepentingan pribadi. Karena itu, arwahnya terperangkap di dunia ini, terus-menerus mengingatkan orang akan dosa-dosanya. Namun, ada satu cara untuk membebaskan arwah tersebut. Makamnya harus dibongkar dan kain kafannya harus diikat dengan benar sambil dibacakan doa-doa. Misi terakhir Arman, Fandi, dan beberapa warga desa memberanikan diri untuk melakukan ritual tersebut. Dengan penerangan lampu minyak, mereka menggali makam Pak Dirman. Ketika kain kafan itu ditemukan, aroma busuk menyengat langsung menyeruak. Warga melafalkan doa dengan khusyuk, lalu mengikat kain kafan itu dengan sempurna. Saat kain terakhir diikat, terdengar suara jeritan panjang yang membuat semua orang merinding. Pocong itu muncul untuk terakhir kalinya, lalu menghilang seperti asap terbawa angin. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan di Desa Karangjati. Epilog Arman akhirnya menyelesaikan skripsinya dengan memasukkan kisah ini sebagai bagian dari penelitiannya tentang kepercayaan tradisional. Namun, dia menyimpan satu rahasia yang tidak dia ceritakan pada siapapun. Malam setelah ritual itu, dia bermimpi bertemu dengan Pak Dirman yang berterima kasih padanya dengan senyuman misterius. Hingga kini, kisah asal-usul pocong Desa Karangjati tetap menjadi pelajaran bagi warga bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat.